Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang perkembangan bahasa pada anak usia dini, yang mana MK ini diempu oleh dosen kami, Ibu Dr. Randa Rukiah MPD dan Ibu Febrianti Utami MPD. Di sini kami akan membahas tentang perkembangan bahasa pada anak usia sekolah dasar. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tiara Julianti sebagai pemateri slide 1 dan 2, Barika Mardotila sebagai pemateri slide ketiga, Silvionita pemateri slide 4 dan 5, Mariska Nurjana pemateri slide 6 dan 7, Ayu Dwi Putri pemateri slide 8, Febi Indah Cahyani pemateri slide 9, Zahrotun Janati pemateri slide 10, Siska Ayu Damayanti pemateri slide 11, serta Risma Berliani sebagai pemateri slide 12. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Tiara Julianti. Baiklah, saya Tiara Julianti akan membacakan materi tentang pengertian perkembangan bahasa anak sekolah dasar. Bahasa merupakan alat untuk komunikasi, dapat digunakan untuk berpikir, mengekspresikan perasaan, dan melalui bahasa juga dapat menerima pikiran dan perasaan orang lain. Pengembangan bahasa anak sekolah dasar adalah penggunaan bahasa pada anak. Aspek pada penggunaan bahasa adalah narasi dan percakapan. Umumnya pada usia ini, tugas komunikasi menjadi kompleks dan sulit, sehingga anak-anak usia ini mengalami kesulitan untuk memahami perasaan orang lain. Lalu, anak usia 5-6 tahun cenderung kurang mampu mengkomunikasikan informasi dari anak yang lebih tua. Jadi, informasi yang abstrak belum mampu dikomunikasikan pada anak-anak. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang fungsi perkembangan bahasa anak sekolah dasar. Fungsi perkembangan bahasa anak sekolah dasar terdiri atas beberapa bagian, yaitu satu, fungsi instrumental, yang mana bertindak untuk menggerakkan serta memanipulasi lingkungan. Yang kedua, fungsi representasional, adalah penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan. Yang ketiga, fungsi regulasi, yaitu mengatur dari bahasa, merupakan pengawasan terhadap peristiwa-peristiwa. Yang keempat, fungsi interaksional, bahasa bertindak untuk menjamin pattern communicating yang mengacu pada kontak komunikatif antar sesama manusia. Yang kelima, fungsi heuristik, melibatkan bahasa yang dipergunakan untuk memperoleh pengetahuan dan mempelajari lingkungan. Yang terakhir yaitu fungsi personal, yaitu memperbolehkan seorang pembicara menyatakan perasaan, emosi, kepribadian, reaksi-reaksi yang terkandung dalam hati nuraninya. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Barika Mardotilah. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu karakteristik perkembangan bahasa anak sekolah dasar. Perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 6 tahun. Berbicara tanpa henti bisa digambarkan seperti pengoceh. Bercakap-cakap seperti orang dewasa, banyak bertanya. Mempelajari 5-10 kata setiap hari. Kosakatanya terdiri dari 10.000 sampai 14.000 kata. Perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 7 tahun. Sedang bercerita, suka menulis cerita pendek, menceritakan dongeng hayalan, menggunakan susunan kalimat dan bahasa percakapan seperti orang dewasa. Pola kalimat mencerminkan perbedaan budaya dan letak geografis. Perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 8 tahun. Sedang menceritakan lelucon dan teka-teki, mengerti dan melakukan instruksi beberapa tahap sampai 5 tahap. Mungkin minta diulang karena tidak mendengar seluruhnya. Perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 9-10 tahun, mengungkapkan perasaan dan emosinya secara efektif melalui kata-kata, memahami dan menggunakan bahasa sebagai sistem komunikasi dengan orang lain, menggunakan ucapan populer yang sering diucapkan teman sebayanya. Perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 11-12 tahun, menyelesaikan sebagian besar perkembangan bahasa pada akhir fase ini. Hanya sedikit perbaikan masih diperlukan selama beberapa tahun mendatang. Senang berbicara dan berargumentasi, sering tidak
sering tidak pernah berhenti dengan siapapun yang mau mendengarkan. Terima kasih, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Faktor perkembangan bahasa anak sekolah dasar. Yang pertama, kesehatan. Yang kedua, inteligensi. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Yang keempat, jenis kelamin. Yang kelima, hubungan keluarga. Dan yang terakhir, akses komunikasi. Selanjutnya, tahap perkembangan bahasa anak sekolah dasar. Kelas 1, umur 6-7 tahun. Pada masa ini, otot besar di lengan dan kakinya lebih cepat dari otot kecil, sehingga kemampuan motorik kasarnya akan terlihat lebih menonjol daripada kemampuan motorik halus. Kelas 2 dan 3, umur 7-9 tahun. Di usia ini, perkembangan motorik kasar si kecil sudah hampir berkembang sempurna. Kelas 4 dan 5, umur 9-11 tahun. Memasuki kelas 4 dan 5, secara umum hampir semua anak akan mengalami percepatan pertumbuhan atau growth spurt. Kelas 6, umur 11-12 tahun. Perkembangan motorik anak SD kelas 6 bisa dikatakan sudah sempurna dan menyeluruh. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Mariska Nurjana. Baiklah, saya Mariska Nurjana akan melanjutkan materi dari Saudari Silvionita. Tipe perkembangan bahasa anak sekolah dasar. Tipe perkembangan bahasa anak ada dua, yaitu yang pertama, egocentric speech, di mana anak untuk berbicara sendiri seperti ketika merenung dan berpikir. Yang kedua, yaitu socialized speech, di mana digunakan untuk berbicara dengan orang lain dalam berinteraksi untuk mengembangkan kemampuan sosialisasinya. Aspek perkembangan bahasa anak sekolah dasar. Aspek perkembangan bahasa di anak terlihat di usia 4 tahun ke atas, karena pada umur ini, anak sudah mampu mengutarakan keinginannya, penyangkalan, masukan secara terang-terangan. Aspek yang bisa diamati pada perkembangan bahasa anak diantaranya A. Kosakata. Anak punya keahlian menghafal perkataan baru setelah mempelajari dari lingkungannya dengan cepat. Sejalan berkembangnya dari hasil hubungan anak dengan lingkungannya, maka semakin besar dan banyak pesat kosakatanya. B. Sintaksis. Anak mempelajari tatanan bahasa dengan orang di lingkungan sekitarnya, walaupun belum sesuai dengan benar penggunaan kalimat dalam bahasa. Namun, karena seringnya mendengar dan meniru orang dewasa di sekitarnya, anak bisa mencontoh penggunaan tata bahasa secara lisan dengan baik. Sintaksis sendiri meliputi bagaimana kata-kata dikombinasikan sehingga membentuk frasa-frasa dan kalimat-kalimat yang dapat dimengerti. C. Semantik. Semantik merupakan anak mampu mengungkapkan tujuan atas keinginannya dengan perkataan yang menunjukkan keberatan dikarenakan memiliki perkataan yang sesuai. D. Fonem. Fonem merupakan anak mampu membunyikan huruf vokal, tidak hanya mengeja dari abjad, tetapi sudah bisa mengucapkan sebuah kata dan mengerti arti dari kata yang diucapkan seperti K, A, K, E, K, menjadi kakek. E. Fonologi. Fonologi lebih kepada keahlian seseorang bisa menangkap juga membentuk bunyi. Bunyi percakapan, seperti kalau seseorang mendengar bahasa yang bukan berasal dari daerahnya, maka akan kesulitan menangkap bahasa apa yang dibicarakan, dan ketika berbicara tidak ada jeda, padahal itu hal yang wajar bagi mereka yang sudah sehari-hari menggunakannya. F. Morfologi. Morfologi yaitu tata kelola bahasa yang digunakan dalam membentuk kalimat agar sistematis dan juga mudah dicerna oleh khalayak ramai, karena identik dengan proses dan penggunaannya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ayu Dwi Putri. Baiklah, saya Ayu Dwi Putri akan melanjutkan pembahasan selanjutnya tentang prinsip perkembangan bahasa anak sekolah dasar. 1. Perkembangan bahasa
dipengaruhi oleh lingkungan, karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Meniru dan mengulang hasil yang telah didapatkan merupakan cara belajar bahasa awal. 2. Anak usia SD memiliki bahasa yang telah berkembang. Ia telah banyak belajar dari orang dan terkondisikan oleh lingkungan. 3. Masyarakat terdidik yang pada umumnya memiliki status sosial lebih baik cenderung menggunakan istilah-istilah lebih efektif dan lebih baik. Ini terjadi karena pada prinsipnya bahasa diperoleh dari perkembangan pada lingkungan tempat anak tinggal. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Febi Indah Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan bahasa anak sekolah dasar. Yang pertama adalah teori nativis. Teori nativis mempunyai pemikiran adanya kaitan antara faktor keturunan dengan perkembangan bahasa anak. Karena keahlian bahasa sifatnya bawaan. Seperti kalau orang tuanya berdarah Jerman, maka anaknya akan berbahasa Jerman. Kalau orang tuanya hidup di Jawa, maka akan berbahasa Jawa. Yang kedua adalah teori kognitif. Teori kognitif sendiri mempunyai pemikiran adanya kaitan antara bahasa dengan hasil pengalaman juga intelektual, di mana lebih pada proses berasumsi dan intelek. Seperti kalau orang tuanya berdarah Jerman kemudian hidup di Indonesia, maka nanti anaknya akan berbahasa Indonesia, akan tetapi bisa juga meningkatkan bahasanya dengan menambah bahasa Jerman. Yang ketiga adalah teori behavioristik. Teori ini mempunyai pemikiran adanya kaitan antara bahasa dengan eksternal, kebiasaan dari hasil lingkungan dan buatan dari orang dewasa. Seperti kalau orang tuanya berdarah Jerman, kemudian hidup di Indonesia, maka nanti anaknya akan berbahasa Indonesia. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai permasalahan perkembangan bahasa anak sekolah dasar. A. Tidak atau kurang menguasai keterampilan berbahasa. Permasalahan meliputi kelamanan dalam mengenal dan mengingat huruf, miskinnya kosakata, kelamanan memahami bunyi, ketidakmampuan mengucapkan atau melafalkan huruf. B. Hambatan komunikasi. Komunikasi yang dilakukan seringkali menghadapi hambatan, sehingga komunikasi tidak lancar. Adapun hambatan-hambatan dalam berkomunikasi, seperti 1. Menganggap diri berbeda dengan lawan bicara. 2. Sikap menilai meliputi mengkritik, memberikan panggilan yang tidak menyenangkan, mendiagnosis, dan melakukan evaluasi. 3. Segera memberikan solusi, meliputi memberikan nasihat, memberikan pertanyaan yang tidak tepat, segera menyambung atau memberikan komentar berdasarkan pengalaman sendiri, dan memberikan gambaran hukuman atau kemungkinan yang buruk. 4. Mengganggu perhatian atau pembicaraan, seperti menyeletuk, memotong pembicaraan, mengalihkan pembicaraan, tidak memperhatikan, dan berargumen secara logis. 5. Takut, cemas, dan kondisi emosional. Perasaan yang terganggu secara sosial, emosional, psikologi membuat individu tidak dapat memberikan perhatian penuh terhadap komunikasi. 6. Kualitas perhatian dalam komunikasi. C. Penggunaan bahasa kedua. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menuntut anak mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Kondisi ini membawa dampak baik bagi penguasaan bahasa ibu sebagai bahasa pertama maupun bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Sebagian anak menjadi tidak mampu berbahasa ibu lagi karena penggunaan bahasa Indonesia, atau sebagian lain mencampur aduk atau mempergunakan bahasa ibu dan bahasa Indonesia secara bersamaan. Sebagian lagi merasa kesulitan untuk mengikuti bahasa Indonesia karena dianggap sebagai bahasa yang sulit. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Siska.
Stimulasi perkembangan bahasa anak sekolah dasar. Teori yang dapat menjadikan dasar pengembangan model stimulasi bahasa terbagi menjadi 3. Yang pertama, model behavioris, di mana inti pandangan model ini adalah orang tua mengajar anaknya berbicara dengan memberikan respon ataupun penguatan terhadap tingkah lakunya. Yang kedua, model linguistik, memandang bahwa ketika dilahirkan, anak sudah dilengkapi dengan kemampuan untuk berbahasa, anak mempunyai berbagai macam bahasa, maka semua anak di dunia ini akan mengembangkan tipe-tipe bahasa yang sama. Dan yang terakhir yaitu model kognitif, di mana pandangan terbaru mengenai perolehan bahasa pada anak-anak, yakni pandangan yang disebut model proses ataupun analisis strategi. Hubungan antara bahasa dan perkembangan kognitif ditinjau dari perspektif psikolinguistik dewasa. Hal ini terjadi karena anak-anak dapat belajar memang berkat adanya hal-hal positif. Sedangkan stimulasi pada anak terbagi menjadi 5, di antaranya yaitu membaca. Kegiatan ini adalah kegiatan yang paling penting yang dapat dilakukan bersama anak setiap hari. Dan buatlah kegiatan membaca menjadi menyenangkan dan menarik bagi anak dan lakukanlah setiap hari. Yang kedua, berbicaralah mengenai kegiatan sederhana yang orang tua dan anak lakukan dengan menggunakan bahasa yang sederhana. 3. Perkenalkan kata-kata baru terhadap anak setiap harinya. Yang keempat, cobalah mengapresiasi setiap pembicaraan ataupun cerita pada anak. Serta yang terakhir, berbicaralah pada anak setiap hari dan pandanglah mereka ketika berbicara ataupun mendengarkan mereka agar mereka tahu bahwa mereka sangat penting. Baiklah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Siska. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kemampuan berbahasa terhadap kemampuan berpikir dan kesiapan belajar pada anak sekolah dasar. Yang pertama itu ada tingkat kemampuan berpikir sangar berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa. Seperti yang kita ketahui bahwa orang yang mempunyai kemampuan berpikirnya rendah, maka akan mengalami kesulitan dalam menyusun kata-kata, menyusun kalimat yang baik, logis, dan sistematis. Hal ini tentu saja akan menyulitkan mereka dalam berkomunikasi. Yang kedua itu, orang menyampaikan ide atau gagasan dengan menggunakan bahasa. Seperti menangkap ide atau gagasan orang lain dilakukan melalui bahasa. Menyampaikan dan menangkap makna ide dan gagasan merupakan proses berpikir yang abstrak. Akibat lebih lanjut adalah hasil proses berpikir menjadi tidak tepat. Ketidaktepatan ini diakibatkan oleh kekurangan dalam berbahasa, keterampilan membaca dan menulis. Keterampilan membaca dan menulis juga merupakan keterampilan dasar yang diperlukan dan menjadi persyaratan untuk dapat menguasai konten materi pelajar. Ketidakmampuan atau keterlambatan anak dalam menguasai keterampilan membaca dan menulis membuat anak mengalami kesulitan belajar sehingga pada akhirnya tidak tercapai prestasi akademik yang diharapkan. Dan adapun poin ketiga itu kemampuan berkomunikasi membuat anak merasa berada dan menjadi bagian dari komunitas. Rasa aman, nyaman, dan memiliki teman membuat anak secara psikologis siap untuk mengikuti proses pembelajaran. Anak juga mampu menunjukkan kapasitas diri dengan paparan, gagasan, dan pikiran yang disampaikan. Penguasaan ejaan, kosakata, kata bahasa, sebagai bagian dari keterampilan berbahasa mendukung kemampuan berkomunikasi secara efektif. Itu saja penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Kembali lagi kepada moderator. Itulah pemaparan materi hasil diskusi kelompok kami